Pada libur Natal dan Tahun Baru 2026, jalan tol masih menjadi nadi utama pergerakan masyarakat Indonesia. Sampai berita ini ditulis, nyaris 2,8 juta kendaraan telah melintas keluar dan masuk Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama. Dari jumlah itu, 50% mengarah ke tol Trans Jawa, sementara 49% lainnya menuju ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan di antara puluhan juta manusia yang melintasi jalan tol, ada karyawan dan petugas rest area yang nyaris berjibaku 24 jam penuh melayani para pengendara. Inilah kisah kehidupan mereka. Salah satu rest area yang mengalami lonjakan pengunjung adalah rest area 72A Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Berada di ruas tol Cipularang, rest area ini menjadi salah satu favorit mereka yang akan menuju Bandung ataupun Selatan Jawa. Rest area kilometer 72A mulai beroperasi pada tahun 2009. Titik ini dirancang sebagai pemecah kepadatan kendaraan di rest area kilometer 57 dan kilometer 88. Posisinya juga strategis, menjadi titik lepas penat terakhir sebelum pengendara memasuki medan berbukit dan tanjakan terjal di wilayah Purwakarta. Dengan fasilitas lengkap termasuk SPBU, rest area ini mampu menampung sampai 1.000 kendaraan di lahan seluas 13,5 hektar. Dan saat puncak arus mudik, volume kendaraan singgah bisa mencapai 20.000 unit dalam semalam. Tetapi di balik keramaian yang terjadi di area depan, para pekerja justru harus menelusuri jalan kecil kampung untuk masuk rest area. Gambaran dari depan itu, di situ tuh ada perumahan, terus ada rumah-rumah orang-orang di situ, desa di situ, terus nanti di situ jalannya sampai sini udah masuk ke hutan. Akses untuk kayak saya gitu, pemotor, jalannya lewat sini. Untuk pekerja tempat usaha franchise, biasanya terdapat antar jemput karyawan yang memakai akses tol langsung. Tetapi bagi pekerja ataupun pelaku UMKM, hanya ada satu jalan keluar dan masuk melalui desa Sukamana, Kecamatan Babakan, Cikao. Akses hanya bisa diakses oleh motor karena masih berupa tanah dan batu. Kalau untuk jalan kaki kayaknya jauh ya, terlalu jauh. Kalau untuk mobil nggak ada akses, bisa masuk mobil, cuman terlalu kalau misalnya hujan becek, terus tanah merah. Ya ini parkiran saya biasanya di sini, karyawan rest area. Di rest area ini ada lebih dari 50 tenan, baik dari brand ternama hingga lapak UMKM lokal. Tidak kurang dari 300 pekerja menggantungkan hidup di sini setiap hari. Artinya, rest area kilometer 72A menjadi salah satu titik penyerapan tenaga kerja terbesar di Kecamatan Babakan, Cikao. Bagi pekerja yang tiap hari keluar masuk rest area, jalur hutan dan kampung harus dilalui meski baru saja menjalani shift sore. Gina sendiri menyebut tak pernah bermasalah ketika harus melalui jalur hutan di malam hari. Kalau sendiri saya selalu kayak ngerasa gak enak aja gitu hawanya. Bismillah aja. Sambil ngalihin, jangan mikir yang serem-serem gitu. Dengan pelayanan 24 jam penuh setiap hari setiap minggu, setiap warung ataupun pekerja wajib mengatur jam kerja masing-masing. Setiap long weekend ataupun hari libur panjang, nyaris pekerja tidak akan punya waktu istirahat yang cukup. Bisa ngelola jam tidur, kayak misalnya saya masuk shift 3, tapi saya harus masuk lagi shift 1. Di situ kan waktu tidurnya mungkin di 5 jam, 6 jam. Jadi kayak nggak cukup, saya kadang ya ketiduran. Suka kayak aduh saya ketiduran gitu. Oh, kaget ya? Kaget aja. Hal yang sama juga dialami oleh pelaku UMKM yang rata-rata juga masyarakat sekitar Purwakarta. Solihah salah satunya. Setelah beberapa tahun berjualan soto di rest area, wanita asli Pleret Purwakarta ini punya strategi khusus ketika long weekend tiba. Kita perbanyak aja stok, biar nggak keteteran. Jadi semua bumbu kita haluskan, kita tumis-tumis, taruh di plastik biar nanti pas kehabisan kuah kita tinggal masukin aja gitu. Jadi harus kita numis-numis dulu, nggak perlu.
Buka selama 24 jam penuh, para pekerja dibagi dalam 2 shift alias 12 jam bekerja. Kuah soto yang menjadi kunci kelezatan masakan dijaga tetap hangat dan dipanaskan setiap 4 jam sekali. Kalau masak tergantung habisnya kuah. Kalau kuahnya habis pagi, kita masak pagi. Habis malam, masak malam. Sementara untuk sayuran atau pelengkap, Solihah memilih untuk menyetok agar lebih efektif dan tidak bolak-balik keluar rest area. Stok kebutuhan pokok ini biasanya dikirim rutin setiap 2 hari sekali langsung dari Cikampek. Sementara untuk bumbu lain, Solihah sering berbelanja di minimarket rest area. Babat, kikil, daging, pokoknya persediaan Betawi, persediaan ayam, udah mateng semua tapi disimpan di freezer. Biar awet. Kalau ditaruh di luar nantinya pas hari-harinya itu pasti busuk, bau. Ya kalau sayuran kan kita 2 hari sekali ya belanjanya, nanti 2 hari dikirim gitu. Dari orang yang belanja di Cikampek nanti ngirim ke sini. Solihah beruntung dirinya tak perlu keluar masuk rest area setiap hari. Di sini dia tinggal di mes pekerja yang terletak di bagian belakang. Di sini, mes terbagi menjadi 2, yakni mes laki-laki dan perempuan. Fasilitas ini menjadi rumah kedua bagi kurang lebih 20 pekerja. Mereka yang tinggal di mes biasanya memilih pulang sekali dalam seminggu untuk menghemat ongkos transportasi. Kalau di sini tinggalnya di mes sih. Di mes ya? Ya, soalnya kan ke rumah agak jauh juga, perjalanan 1 jam, jadi di mes aja. Di mes aja. Ya, biar deket gitu. Pulang ke rumah paling hari libur doang. Antara hari Selasa sama Rabu sih kalau saya, kan biasanya suka pergantian shift gitu. Jadi gak nentu. Biasanya rest area mulai dipenuhi kendaraan dari pukul 12 siang sampai malam. Dengan ritme kerja yang tidak menentu, serta pelayanan yang tak kenal waktu, para pekerja sering memanfaatkan waktu sesedikit mungkin untuk beristirahat. Waktu istirahat paling nunggu pembeli datang aja. Kalau lagi sepi gitu, paling bisa istirahat, bisa diam. Iya, kalau rame gak ada istirahat. Ya kita harus tetap jaga stamina intinya, minum vitamin, terus tidur yang cukup juga. Tak hanya warung makan saja yang dipenuhi pengunjung, bagian toilet menjadi salah satu yang tersibuk. Karena itulah di jam-jam ramai, petugas pembersih hampir tidak pernah meninggalkan area kerja. Iya, kalau rame sering dibersihin kayak gininya, soalnya kalau nggak dibersihin ininya banjir ke bawah. Jadi licin ke lantainya, standby terus kalau rame. Memilih pekerjaan di bidang jasa yang tak kenal waktu membuat para pekerja sadar bahwa istirahat mereka justru dimulai ketika musim liburan usai. Tetapi di antara kerja keras yang mereka lakukan, ada solidaritas yang terbentuk dan menguatkan satu sama lain. Enggak sih, nggak ada liburnya kalau hari rame gini. Malah gak ada liburnya ya? Iya, nggak ada. Malahan kayak kan orang lain pada weekend, kita pada kerja, tetap kerja. Di sini biasanya kita loyalitas dulu sebentar, biar kayak teman-teman yang keramean di sini dapat rame, nggak kesusahan juga gitu. Biasanya aku bikin kopi, terus karena job desk akunya kasir, terus paling kayak nganterin makanan, minuman di sini gitu.